Oke, jadi kayaknya gue bakal bikin video-video pendek kayak gini karena gue mengalami masalah dalam bicara di depan kamera. Jadi gue pengen melatih diri untuk bicara di depan kamera gitu. Karena gue sejak dulu itu mengalami masalah pada kepercayaan diri, suara sama personality yang gak atraktif gitu. Tapi mohon maaf banget, gue gak kayak orang-orang di TikTok, orang-orang di friendlist gue yang kreatif-kreatif bikin video. Gue juga gak ada niat untuk jadi YouTuber atau semacamnya karena alasan-alasan tadi yang gue sebutkan. Oke, jadi tentang bagaimana gue memotivasi diri sendiri. Jadi pertama-tama, motivasi adalah sesuatu hal yang membuat orang-orang bergerak gitu. Salah satu caranya yaitu dengan cara memotivasi diri sendiri dengan sesuatu yang ingin dicapai di masa depan nanti. Contohnya misalkan gue pengen mendapatkan IPK lebih dari 3,5 saat lulus universitas nanti. Karena beasiswa biasanya menerima mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,5 dan beasiswa tersebut akan mengantarkan kita dengan uang seminimal mungkin. Nah, dari motivasi yang awalnya mendapatkan IPK 3,5 akan berakibat jangka panjang gitu. Seperti akan mendapatkan beasiswa, dengan mendapatkan beasiswa kita bisa kuliah ke luar negeri atau semacamnya untuk mencapai goal dalam hidup kita gitu. But the most important part saat kita menjadikan goal kita sebagai motivasi diri kita harus merasakan emosional yang akan kita dapatkan saat kita menggapai goal tersebut gitu. Jadi kita harus memvisualisasikan emosi kita ataupun kebahagiaan yang akan kita dapatkan saat kita sudah meraih goal yang kita buat tersebut. Seperti bayangkan misalkan goal kalian adalah kuliah ke luar negeri dan kalian mendapatkan hal tersebut gitu. Bayangkan betapa senangnya kalian, dan itu akan memotivasi kalian terutama dalam hal belajar atau mengerjakan tugas agar bisa melakukannya lebih rajin lagi gitu. Dan cara gue memotivasi diri gue yang kedua adalah one shot life. It sounds scary but it can also motivate it. Like how you want to live in your life in order to really make the most of it. Jadi misalkan kalian menghabiskan waktu hidup kalian the entire of your life dengan bermain video games, nonton anime, dan sebagainya. Tentang itu gue nggak bisa melarang kalian gitu, but you need to ask yourself about in order to prioritize. Jadi kalian perlu memprioritaskan hal-hal yang akan berguna di masa depan maupun yang tidak terlalu berguna di masa depan. Jadi jika kalian sudah menyadari bahwa kalian sudah terlalu lama membuang-buang waktu kalian, dan saat kalian sudah menyadari bahwa waktu itu tidak bisa dikembalikan, bahwa waktu itu hanya sementara dan lain-lain, di masa depan nanti kalian akan menyadari kalau kalian tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan menyadari bahwa hidup kalian itu one shot, kalian sudah mendapatkan motivasi untuk menjalani hidup kalian dengan melakukan hal-hal yang terprioritaskan terlebih dahulu dan mengurangi waktu untuk hal-hal yang tidak prioritas di masa depan kalian. Oke, the last one, surround yourself with people who motivate you and make you a better person. Jadi setiap manusia membutuhkan tempat untuk berbagi, tempat untuk menyampaikan hasil karya yang sudah dia lakukan, hasil kerja keras yang sudah dia lakukan, dan tentu saja untuk mendapatkan apresiasi dan motivasi untuk membuat dia lebih baik lagi. Jadi menurut gue wajar jika seseorang telah melakukan suatu hal yang keras, suatu hal yang harus diperjuangkan, suatu hal yang harus dilakukan dengan kerja keras, mereka memamerkan hasil karya mereka di media sosial ataupun dengan teman-temannya. Menurut gue itu wajar dan malahan perlu dilakukan. Nah, dalam suatu kasus misalkan kalian telah men-share hasil pencapaian kalian dan ternyata ada orang yang bilang bahwa lu sombong banget, lu flexing doang. Menurut gue orang-orang kayak gitu di skip aja. Orang-orang kayak gitu nggak akan membuat lu lebih baik lagi dan hanya akan membuat lu demotivated. Nah, karena hasil karya kita semua ataupun hasil pencapaian yang sudah kita lakukan itu merupakan sebuah kerja keras, sudah sepantasnya kita sebagai teman online ataupun teman real mengapresiasi ataupun memberi kesan dan pesan yang memotivasi orang tersebut untuk menjadi lebih baik gitu. Dan mungkin saja dari kata-kata yang memotivasi dari kita, orang tersebut bisa menjadi orang besar di masa depannya. Dan tentu saja kita yang telah mengapresiasi orang tersebut akan mendapatkan motivasi juga dari orang tersebut agar kita bisa menjadi bagaimana seperti orang tersebut. Jadi ada semacam timbal balik yang menghasilkan hasil yang positif untuk mereka yang membuat karya dan untuk kita yang mengapresiasi mereka. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Mungkin nanti gue akan membuat video-video pendek kayak gini lagi. Gue harap kalian bisa mengambil sisi positif dari video-video yang gue akan upload nanti.